Suatu pagi, Marvin Rack mengecek lokasi penambangan glorisium milik keluarga mereka di distrik Rockley. Dia mengitarkan pandangan ke kawasan yang sangat luas. Di dekatnya ada beberapa pekerja proyek, termasuk kepala pengawas kepercayaan keluarga Rack, Lester. Suara dari ratusan alat berat menggema. Ada 5 bucket wheel excavator yang tersebar di sana, berfungsi melakukan penggalian dalam skala besar. Dalam proses produksinya, alat tersebut umumnya terhubung dengan sistem belt conveyor atau cross-pit spreader. Puluhan excavator dan wheel loader terus mengeruk dan memindahkan bebatuan hijau glorisium, ribuan tan banyaknya, lalu ratusan dump truck membawa semuanya menuju lokasi drop point melalui rubber belt conveyor. Semua aktivitas tersebut terus berjalan selama 24 jam full seharian, tanpa henti. Setelah didapatkan glorisium yang baik sesuai standar di tahapan quality control, barulah glorisium akan masuk ke tahapan selanjutnya. Sebagian glorisium akan diubah menjadi Mister 25, dan sebagiannya lagi glorisium akan langsung diekspor ke luar negeri sesuai dengan permintaan. Saat ini, masih ada sejumlah negara yang menggunakan glorisium sebagai bahan bakar pembangkit listrik pengganti batu bara. Memang pada dasarnya prinsip kerjanya memang sama dan kairan struktur batu bara dan glorisium banyak kemiripan. Namun, untuk Mister 25, meskipun prinsip kerja PLTU sama seperti pada umumnya, yakni membutuhkan panas untuk menggerakkan turbin, namun prinsipnya sama seperti tenaga nuklir, bukan batu bara, karena struktur Mister 25 sama seperti uranium. Meskipun harga Mister 25 jauh lebih mahal daripada glorisium, namun proses pembentukannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Marvin Rack akan tetap mengirimkan baik glorisium maupun Mister 25 kepada customer mereka, terutama mereka yang berasal dari luar negeri. Setelah Marvin Rack melakukan riset yang panjang di laboratoriumnya, glorisium ternyata bisa diubah menjadi bahan bakar minyak dan gas, layaknya batu bara. Oleh karena itu, Marvin Rack juga akan membangun rak petroleum di sekitar kawasan ini untuk memproduksi minyak dan gas. Jadi tidak heran jika hanya dengan glorisium, Marvin Rack bisa menjadikan keluarga Rack menjadi keluarga terkaya di Chemisland. Hingga saat ini, investor dan pembeli dari luar negeri tak henti menawarkannya kepada Marvin Rack. Uang yang berputar bahkan sudah menyentuh angka 500-an miliar dolar. Luar biasa. Ketika mengawasi secara langsung para pekerja di lokasi tambang, Marvin Rack menemukan beberapa pekerja yang jahil terhadap pekerja yang lainnya. Owen Lloyd, si operator dump truck itu sedikit terganggu mentalnya. Sedari kecil, Owen sering dibully sampai dibuat menangis oleh teman-teman sekolahnya. Karena terlalu sering, Jati sekarang ketika berhadapan dengan hal yang bakal mengancam, dia sering takut dan ingin menghindar. Selain pendiam, pria kurus itu punya kekurangan di bagian bibirnya. Dia pernah sumbing dan syukurnya sembuh. Meski demikian, jika berbicara, terkadang tetap kurang jelas dan memaksa orang lain agar mengulangi apa yang sedang dia bicarakan. Ngomong, apa kentut? Reject Garfield. Hahaha. Pekerja lainnya yang tengah rehat pun kakak. Garfield sontak mengawasinya dari atas sampai bawah berkali-kali dan mencomal sinis. Kapan kau terakhir makan daging? Kita ini pemakan segala, bukan herbivora. Kakak, dia terbahak-bahak sampai memegangi perut. Owen mundur beberapa langkah sambil menelan ludahnya. Jika sudah dalam situasi seperti ini, mentalnya mulai turun dan mood bekerjanya bakal rusak. Dia bukan tipe orang yang hobi bergaul dan pandai bicara, maka ketika banyak pekerja sedang ramai berkumpul, dia sering tidak nyaman pada posisi seperti ini. Apalagi ketika sudah dilemparkan jokes padanya. Awak, seru Garfield seraya memonyongkan mulutnya. Hampir 10 orang lainnya tidak bisa untuk tidak tertawa. Astaga, parah, dia ngomong, apa kumur-kumur sih? Hahaha. Pada detik berikutnya, ekspresi di wajah Owen hambar dan tatapannya mulai kosong. Dia tidak mungkin membalas semua ejekan itu karena tidak punya keberanian, dan jika dia memaksakan diri untuk membalas, justru dia bakal kena lontaran jokes yang lainnya. Karena terlalu banyak kekurangan, orang lain gampang sekali mengejaknya. Selain itu, dia mempunyai rambut yang halus dan sedikit, lebih mirip orang tua. Penyebabnya adalah kelainan hormon yang ada pada dirinya. Mental yang lemah bisa berpengaruh pada fisik, jelas sekali. Owen Lloyd berjalan melepaskan diri keramaian.
Waktu rehat merupakan waktu yang menyebalkan baginya. Jika sudah bekerja, dia akan aman dari olokan. Palingan ketika sedang berpapasan dengan beberapa dari mereka ketika ditambang. Kecuali itu, waktu di saat bekerja sendiri merupakan kenikmatan bagi para korban bully. Dia mengintrovertkan diri karena kekurangannya. Meskipun mengalah dengan cara menjauh, rekannya yang jahil tidak bergeming, karena bagi mereka waktu rehat adalah waktu bercanda. Temannya Garfield pun mendekatinya dan berkata, "Hai, kau mau kemana? Sebentar lagi kita mulai bekerja lagi loh." Owen tidak merespons. Dia terus berjalan menunduk seperti tidak sanggup melihat langit. Matanya memerah. Meskipun sudah berumur hampir 30, tingkahnya masih seperti umur belasan. Dia makin kikuk. Saat ini, Marvin Rack yang mengenakan setelan safety pertambangan yang sangat khas, identitasnya sebagai sang pemilik tambang belum diketahui banyak orang. Dia benci dengan orang bodoh dan lemah, namun dia juga tidak tega jika menyaksikan di hadapannya ada orang yang terzalimi. "Kenapa orang itu?" tanya Marvin Rack seraya merapikan helm K3-nya. Mereka pikir Marvin Rack merupakan salah satu pengawas proyek atau perwakilan dari konsultan. "Biasa, Pak." Dia belum makan, Jetty agak lemas, mungkin dia sedang tidak enak badan. Lagi pula dia biasa seperti itu, Pak. Marvin Rack mengawasi mereka satu persatu, terakhir pandangannya mengarah ke Owen. "Kau teman SMP-ku dulu?" ucapnya tanpa ragu. Dengan malu-malu Owen melirik Marvin Rack. Dia memperhatikan mukanya beberapa detik, dia tidak ingat wajah itu. Setelah itu, dia kembali menunduk seperti orang autis. "Tidak mungkin, Pak," komentar Garfield. "Bapak dan dia sangat beda." Dia seperti banci. Marvin Rack menggagahkan diri. "Aku tidak mau ada peristiwa memalukan seperti ini di area kerja." Siapa yang melarang bercanda dan tertawa? Tidak ada. Tapi, jika kelewatan dan hanya akan membuat orang lain sakit hati, untuk apa? Jika kita ingin menghibur diri dan memuaskan hati, masih banyak hal lain yang bisa dilakukan tanpa harus membuat orang lain jatuh sakit hati. Saat ini, mungkin kalian semua senang, tapi apa kalian tidak ikut simpati dan merasakan apa yang sedang dia rasakan? Aku pikir, dia sangat tertekan. Mungkin kalian akan bersikap biasa saja dan tidak peduli. Tapi, mana hati nurani kalian? Setelah menindas dan menertawakannya, apa lantas kalian bisa dikatakan hebat dan pemberani? Kan tidak. Banyak kasus orang yang mati bunuh diri lantaran dibully. Apa kalian bahagia begitu mendengar kabar dia mati? Maka dari itu, dewasalah dalam bercanda, karena tidak semua orang bisa diajak bercanda. Dan untuk Owen Lloyd, apakah dia mengganggu kalian? Kan tidak. Sekali lagi, dewasalah. Marvin Rack meninggalkan mereka semua dengan pesan yang membangun, karena dia termasuk orang yang benci terhadap pembuli dimanapun.